Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saya sayangi, yang saya cintai, yang saya banggakan. Tidak henti-hentinya kita memuja dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sampai masuk ke hari yang ke-9. Tidak terasa itu. Ya, Nanti cepat banget. selesai aja 30 hari tidak terasa. Benar kata Allah, dengan keagungan Allah, dengan Allah tidak pernah berdusta dalam berkalang-kalang di dalam Al-Quran. Ayyamam ma'dudah, hanya beberapa hari. Artinya perasaan kita dan sudah kita lewati, baru kemarin kayaknya puasa. Tapi Allah masih memberikan kesempatan kepada kita, itu intinya. Dan masih lagi Allah menolong, menarik kita untuk bisa datang di majelis ilmu. Oleh karena itu mari kita ungkapkan rasa syukur kita yang tidak ada apa-apanya sebetulnya. Rasa syukur kita ini di hadapan Allah. Cuma inilah yang bisa kita ungkapkan dengan ucapan Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada baginda kita, kekasih kita, junjungan kita, teladan kita, yaitu Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berbicara kemarin mau menyampaikan materi tentang surat-surat pendek itu selanjutnya di minggu depan ya. Saya berpikir, ya Allah, apa yang harus saya sampaikan yang terbaik untuk besok. Ternyata pilihannya ini. Kita lanjut kemarin Al-Fatihah sebagai pembuka. Kita mulai ke surat-surat pendek yang mulainya dari akhir, yaitu Quran surat An-Nas yang biasa kita baca, yang biasa di antara surat pendek terfavorit kita. Kenapa terfavorit, Bu? Karena itu yang selalu dibaca ketika sholat. Kalau enggak An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas, triple favorit gitu kan. Mari kita, semoga Allah membimbing, semoga Allah membantu pengetahuan yang saya akan sampaikan dan menurut Allah yang hak dan bisa diterima oleh ibu-ibu semua untuk bisa memahami Al-Quran. Kalau sudah paham, insya Allah ibu bisa mengamalkan ya, dan dapat ruhnya Al-Quran, dapat cahayanya Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kemarin waktu kajian Al-Fatihah, kenapa saya tidak menyampaikan ta'awuz? Karena ta'awuz ini ada hubungannya dengan di antara surat An-Nas sama Al-Falaq. Ada kalimat a'udzu gitu ya. Tapi kalau di Al-Fatihah kan nggak ada. Maka waktu awal Al-Fatihah saya nggak menyampaikan. Nah ini, maka sekarang saya akan memulai dengan ta'awuz ya. Jadi ta'awuz artinya meminta, memohon pertolongan kepada Allah. Perlindungan, artinya perlindungan, penjagaan. Kalau pertolongan kan isti'anah ya Bu. Kalau ini memohon perlindungan, memohon penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalimat ta'awuz itu diperintahkan oleh Allah ketika kita mau membaca Al-Quran. Fa idza qara'tal Quran fasta'id
billahi minasyaitonir rajim. Ada kalimat fasta'id, maka memohon perlindunganlah kalian, memohon penjagaanlah kalian dari apa? Minasyaitonir rajim, dari setan yang durjana, dari setan yang dirajam, maksudnya yang tidak diridhoi Allah, yang dimurkai, yang masuk dalam neraka gitu ya. Jadi ketika kita membaca Al-Quran, Ibu diminta oleh Allah untuk bertawuz dulu kepada Allah. Nanti ada hubungannya dengan Qul a'udzu birabbin nas ya, memohon perlindungan. Nah, jadi itu untuk apa kita membaca ta'awuz? Pertama, kata para ulama, ketika kita membaca ta'awuz, Al-Quran itu adalah kalam yang mulia. Al-Quran itu adalah kalimat-kalimat yang tidak boleh ada masuk di dalamnya sesuatu yang bisa merusak kesempurnaan dari ayat-ayatnya. Nah, ketika manusia membaca, karena manusia itu pertama sifatnya pendosa, kullu bani Adam khata'un. Setiap manusia itu adalah pendosa. Banyak berbuat maksiat kepada Allah. Ketika dia memegang Al-Quran, ayat-ayat Allah itu yang mulia, bagaimana supaya sifat pendosa kita, pola pikir pemahaman kita yang tidak baik, yang kurang lurus, yang bisa merusak Al-Quran yang mulia tadi. Nah, itu maka kata Allah, kita harus memohon perlindungan dari godaan setan supaya tidak merusak pemahaman atau apa yang ada di dalam Al-Quran itu sendiri gitu. Jadi kalau ada Al-Quran pemahamannya rusak, itu bukan Al-Qurannya yang rusak, manusianya. Nah, supaya kita terhindar dari pemahaman-pemahaman yang salah, apalagi kalau ditunggangi oleh setan ya, maka kita harus membaca ta'awuz. Pokoknya mau baca surat pendek, surat panjang, mau ngapain aja itu Ibu kita usahakan apalagi mau sholat ya. Sebelum itu kita udah istighfar, syahadat, baru ta'awuz, baru bismillah, baru sholli gitu kan. Jadi kita memohon perlindungan di situ. Kita langsung ke An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahnya sudah di Al-Fatihah ya Bu ya. Sekarang langsung An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Qul, katakanlah hai Muhammad. Jadi ini Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad. Surat An-Nas ini diturunkan setelah surat Al-Falaq. Harusnya saya nerangin Al-Falaq dulu, tapi karena kita mengambil dari pojok, dari ujung, jadi An-Nas dulu. Nanti besok insya Allah Al-Falaq ya. Ada kaitannya ini surat ini. Qul, katakanlah hai Muhammad, a'udzu, aku berlindung, birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Jadi surat An-Nas sama Al-Falaq ini adalah, kata para ulama, suatu surat di antara dua surat yang tidak ada bandingannya dengan surat yang lainnya. Di antara 30 juz itu, surat yang tidak ada bandingannya surat 1 Qul a'udzu birabbin nas, 2 Qul a'udzu birabbil falaq. Ini hadis diterima dari Imam At-Tirmizi, hadis ini. Kemudian dikatakan lagi, sahabat Nabi Uqbah meriwayatkan, Rasulullah berbicara kepada Uqbah, wahai Uqbah, mohonlah perlindungan dengan membaca keduanya, karena tidak ada satupun yang meminta perlindungan serupa dengan Quran surat An-Nas dan Al-Falaq. Nah, ini mewakili kita Bu. Nah, kita kan suka baca ya setiap sholat. Itu kata Nabi, ini surat yang sangat luar biasa hebatnya. Maka bacalah itu, maka engkau akan dilindungi oleh Allah. Pertama dari waswasa setan yang ada di dalam qalbi kita. Yang kedua, fisik badan kita pun akan dijaga oleh Allah dari gangguan-gangguan manusia. Jadi ada yang di dalam, ada yang di luar kita. Nanti lebih jelasnya ya Bu ya.
Jadi begitu ayat Quran surat An-Nas ini diminta oleh Rasulullah kepada para sahabatnya untuk dibaca. Nah, tapi kalau para sahabat dulu bacanya, selain ini pasti mereka membaca surat yang lain yang di dalam Al-Quran. Ada yang sampai hatam 1 hari kan, 1 malam. Ya ini dibaca juga tuh, otomatis kebaca kalau 1 Quran ya. Ini kalau kita gitu ya, artinya apa yang kita baca sehari-hari itu sudah mewakili apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ayat favorit kita ya. Kenapa? Karena di situ kita akan dijaga oleh Allah. A'udzu menurut para ulama itu artinya, Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan artinya asitir. Ibu pernah dengar ada sutra? Sutra, pernah dengar sutra? Iya. Kalau sholat tuh pakai sutra, ada yang bilang sunnah ya. Iya. Ada yang bilang enggak. Ada yang enggak. Imam Syafi'i enggak. Imam yang lain seperti Imam Hanafi harus pakai sutra. Nah, asitir itu artinya pembatas. Maka yang suka bilang sutra itu pembatas gitu ya. Jadi a'udzu itu artinya asitir atau pembatas atau penutup atau pembatas terhadap sesuatu yang bisa merusak diri kita, yang menakutkan terhadap apa yang kita pikirkan. Maka dibikinlah pembatas, penutup, supaya hal-hal yang merusak kita, yang menakutkan kita itu tidak terjadi pada diri kita. Itu namanya asitar atau luzumul mujawarah. Apa artinya? Ingin selalu berada dekat dengan sosok yang bisa membuat kita selamat. Jadi pertama kita bikin pembatas, penutup dari apa kan gitu ya Bu ya. Dari sesuatu yang bisa merusak diri kita, yang bisa membuat khawatir, ketakutan kita itu terjadi gitu. Nah itu asitar. Kalau luzumul mujawarah itu kelanjutannya, ingin selalu berada di dekatnya orang yang membantu kita. Nah kalau kita contohkan ada anak kecil nih Bu, dibawa ke dokter gigi ya. Biasanya apa yang terjadi anak kecil? Ya. Takut kan? Ya. Terus nanti bilang ke kita, mama aku takut nanti di alat-alatnya udah kelihatan bukan? Terus dia suka merengek di belakang kita. Nah kita itu dinamakan sitir. Kemudian si anak itu terus megangin baju kita sekenceng-kencengnya gitu kan. Itu namanya luzumul mujawar gitu. Artinya dia meminta perlindungan kepada kita. Nah, kalau kita ini konteksnya adalah meminta perlindungan, meminta penjagaan supaya ditutup akses-akses yang merusak kita, itu kita mintanya sama Allah gitu Bu. Nah itu kenapa kita ngucapin kul a'udzu birabbin nas. Meminta perlindungan penjagaannya kepada siapa? Birabbin nas, kepada Tuhan manusia. Yang Ibu kemarin sudah dibahas, Rob itu apa artinya Bu? Pencipta. Kemudian pemilik, pengatur ya, pendidik lah ya gitu ya. Jadi kita meminta pertolongan, penjagaan kepada Tuhan manusia. Yang jadi masalah gini Bu, ketika kita minta pertolongan, penjagaan kepada Allah, ya Allah jaga kami, kita kan baca qul a'udzu birabbin nas. Kalau kita memohon penjagaan dari sosok yang bisa menjaga kita, berarti harusnya kita ikut aturan-aturan yang kita minta pertolongan tadi. Masalahnya kita ngomong di lisan minta tolong, minta dijaga sama Allah, tapi ketika Allah nyuruh kamu harus begini, kamu harus begitu, kamu santai aja dia labrak. Apa yang terjadi? Dijaga nggak sama Allah? Nggak dijaga. Kenapa? Kita berdusta kepada Allah, melanggar aturan. Kata Allah tuh, kamu tuh harus belajar, harus ngaji contohnya. Allah nanti ajalah, nanti kalau udah waktunya luang. Udah tua. Sekarang lagi sibuk, banyak pesenan contohnya ya Bu ya. Itu lagi Bu bilang. Udah gitu
ayo dong kita terawih. Ini nggak sempet, lagi apa? Ada pesanan apa ya? Mungkin kue 100 toples gitu. Masya Allah. Kata Allah, kamu minta perlindungan aku, malah melanggar. Yang lagi usaha bisnis dagang, dia curang. Ketika waktu sholat tiba dia qul a'udzu birabbil nas, aku memohon penjagaanmu ya Allah, Tuhan ya Robku Allah gitu. Kata Allah, kamu tuh dusta, minta penjagaan dari aku. Kan aku yang menciptakan, aku yang mengatur, aku yang memiliki. Artinya kamu santai aja, tenang aja gitu. Ikutin aja apa yang aku suruh gitu. Begitu. Apa yang terjadi malah sebaliknya. Iya, cuma dikata doang, di lisan doang kita ini. Saya juga memahami ayat ini, Masya Allah. Kenapa ini surat yang dua surat yang tidak ada bandingannya dengan surat yang lain. Nanti selanjutnya An-Nas itu manusia. Manusia itu pada dasarnya ini artinya makhluk yang jinak gitu. Nasun. Kemudian jamaknya An-Nas, artinya makhluk yang jinak. Jadi kenapa disebut makhluk yang jinak? Ketika dia meminta penjagaan dari Allah kepada Sang Pencipta diri kita, kata Allah, kamu itu makhluk yang jinak, yang nurut, yang tunduk. Jadi kalau ada manusia tidak tunduk sama Allah, enggak nurut, sering protes, suka lalai, suka durhaka, maksiat terus sama Allah, sholat aja kagak, ibu puasa juga kayaknya terpaksa banget gitu ya. Terus kerjaannya bukannya memberikan manfaat buat manusia, malah membuat onar masalah. Itu berarti bukan manusia namanya, Bu, namanya hewan setan. Benar, Bu. Jadi kalau ada orang bikin manusia, kamu mah bukan manusia. Orang manusia mah tunduk, Bu, sifatnya jinak, dia itu An-Nas gitu ya. Penurut manusia itu, Bu. Jadi kalau kita nggak nurut sama Allah itu kan manusia. Lanjut ya, Bu ya. Malikin Nas. Ini dibacanya pendek, Bu, jangan dipanjangkan. Kenapa? Khusus untuk surat Al-Fatihah boleh dipanjangkan, boleh dipendek. Nah, kalau dipanjangkan artinya yang maha memiliki. Kalau dipendekin namanya yang maha raja. Berarti ini dipendekin. Maka artinya maha merajai. Kenapa ini Malikin Nas? Harus pendek di sini, Bu. Jangan mentang-mentang di Al-Fatihah dipanjangkan. Di Anas juga saya mau panjangin. Malikin Nas, salah, ya. Karena artinya di sini adalah raja manusia. Raja manusia. Kenapa raja di sini? Ada pemahamannya, ada tafsirnya. Karena raja itu pertama punya kekuasaan. Yang kedua, raja pasti punya kepemilikan. Kalau yang panjang Al-Fatihah kemarin, dia hanya memiliki. Tapi sebetulnya dia juga raja. Tapi untuk khusus di Quran surat An-Nas, semua ulama tidak ada yang memanjangkan. Semuanya memendekkan. Jadi bacaannya Malikin Nas gitu ya, Bu ya. Jadi kalau lagi tahsin store ke saya, maknya dipendekkan. Kenapa itu tadi udah Rob ya, Bu ya, Tuhan. Kemudian sekarang raja. Karena di sini menandakan bahwa dialah yang menciptakan kita. Kemudian dia yang memiliki kita. Kemudian dia yang mengatur kita. Kemudian dia juga yang memiliki kerajaan. Karena apa? Karena manusia kadang-kadang begini, Bu. Yang ngasih rezeki kamu siapa sebetulnya? Kita jawab, ya aku yakin si Allah yang ngasih rezeki aku, gitu kan? Kemudian yang ngasih nafas kamu siapa? Yang ngasih kita bisa melihat, bisa mendengar, bisa lahir ke dunia ini siapa? Kita jawab pasti Allah. Tapi ketika kenapa kamu
ikutin kata-kata bos kamu, kata-kata direktur kamu, padahal itu salah. Suruh bikin pernyataan yang membuat mereka mendapatkan keuntungan, kemudian rakyat mendapatkan kesengsaraan. Gampang aja karena mereka yang bikin kebijakan. Kenapa kamu melakukan itu? Kamu kan sudah yakin Allah yang ngasih rizki, Allah yang menciptakan kamu, Allah yang mengatur kamu. Tapi kenapa kamu melanggar itu? Saya nggak enak, dia atasan saya, dia raja saya, dia yang punya kekuasaan. Dibantah oleh Allah. Yang memiliki kekuasaan, yang menjadi raja, yang mempunyai jabatan adalah, kata Allah, aku, bukan manusia. Jadi kamu gak usah takut. Begitu, ingin menunjukkan Allah itu kepada kita. Jangan takut kepada suami kalau suami itu nyuruh yang maksiat kepada Allah. Saya yakin sama Allah, kita suka gitu. Allah yang masuk ini Allah, tapi nggak enak, nggak bisa ini sama suami gini. Padahal itu udah jelas-jelas salah. Jangan takut. Kenapa? Allah lah yang menjadi penguasa kita. Allah lah yang jadi raja kita. Nggak usah takut. Jangan ada makhluk di dalam kekuasaan hati kita. Hanya Allah yang ada di dalam kalbu kita, yang jadi raja dalam diri kita. Jadi jadilah kita raja untuk diri kita, Bu. Jangan orang lain yang merajai kita. Ngerti, Bu? Diatur-atur jadinya. Diatur sama orang, padahal itu salah. Ya kalau benar sih nggak masalah. Ini yang salah gitu, Bu. Malikin raja manusia. Emang di sini Birobbin Nas, Tuhan manusia, raja manusia. Kemudian di ayat selanjutnya, ayat ketiga, Ilahin Nas, juga ilah Tuhan manusia. Kenapa di sini khusus manusia? Bukankah Allah juga jadi Tuhannya seluruh alam, Tuhannya tumbuhan, hewan, Tuhannya jin, Tuhannya malaikat? Tapi di sini Allah mengkhususkan hanya manusia. Khusus kepada kita. Kamu tuh ingat, kalau orang tua tuh punya anak banyak ya, Bu ya. Tapi kan suka disebut itu mamahmu, mamah kamu, kan suka gitu. Mama siapa gitu ya. Kalau anak saya tuh mamahnya Rafli, Rafli itu mamah kamu, Rafli gitu. Padahal anaknya banyak. Tapi itu untuk mengkhususkan, iya, supaya lebih fokus. Jadi ini Tuhan manusia gitu, raja manusia. Yang selanjutnya, Ilahin Nas, sesembahan manusia. Ilah itu dari kata aliha, artinya sesuatu yang dituju gitu, Bu. Dalam tafsirnya yang saya baca di sini, aliha itu artinya sesuatu yang dituju, artinya sesuatu yang menjadi pengharapan buat kita ya, Bu ya. Kemudian di situ kalau kita menuju kepada sesuatu, ada sesuatu yang pengharapan buat kita, di situ harus ada unsur-unsur yang ada di dalamnya. Yang pertama yaitu unsur ketundukan, tunduk kita kepada Allah. Yang kedua ada unsur kerendahan, kita tunduk sama Allah, kita merendahkan diri kepada Allah. Jangan dibawa yang kemarin saya bilang apa, Bu? Taat. Jangan dibawa ketika kita itu urusan ibadah dunia. kepada Allah, Urusan dunia. Kita datang ke pengajian, Ibu jangan bawa sayalah yang paling banyak kendaraannya, sayalah yang paling pintar, sayalah yang paling cantik, saya yang paling bagus bajunya di sini. Itu jangan dibawa, Bu. Ketika kita beribadah kepada Allah, hilangkan, harus ada ketundukan, harus ada kerendahan di hadapan Allah, dan harus ada kecintaan dan pengagungan. Kadang-kadang orang kan cinta nih suami sama istrinya, tapi kadang-kadang dia berani ngebentak kan. Kok kamu bentak istrimu? Emang kamu nggak cinta? Cinta saya, cuma saya lagi sebel aja. Nah itu berarti nggak apa namanya? Nggak berimbang ya. Artinya dusta gitu. Waktu itu lagi dusta, tapi kadang-kadang datang juga cintanya. Ada juga orang nggak cinta, Bu. Dia sanjung-sanjung. Kamu tuh sahabat saya, aku sayang sama kamu, aku cinta sama kamu. Kenapa dia mengatakan itu padahal tidak ada cinta di dalamnya?
karena dia mengharapkan sesuatu. Bukan ini kalau ke Allah. Tidak dua-duanya kalau ke Allah. Ke Allah itu harus sempurna antara ungkapan dengan perasaan. Itulah ilahnya kita kepada Allah. Itu pengertian penghambaan kita, ibadah kita kepada Allah harus ada ketundukan, kerendahan, kemudian kecintaan dan pengagungan. Ilahin nas. Ilah itu, Bu, Tuhan itu. Kenapa di sini dikatakan ilah? Ilah itu kan yang di kalimat la ilaha illallah. La ilaha, tidak ada Tuhan. Maksudnya Tuhan itu banyak. Ada Tuhan pohon beringin. Kan ada yang mau percaya itu ya. Ada Tuhan punya cincin, dia percaya juga dengan Tuhan cincin. Ada Tuhan apalagi sungai. Ada Tuhan batu, patung. Bu Fila, saya yakin sama Allah, orang saya Allahnya satu. Tapi kenapa kamu pakai cincin itu? Kadang-kadang dia bilang begini, jangan-jangan saya ini usaha maju gara-gara dikasih cincin ini sama orang tua saya. Jangan-jangan saya mudah nih rizkinya setelah dikasih buntelan batu disimpan di bawah kasur, di bawah bantal. Kata ahli supranatural atau juga disebut kadang-kadang paranormal, melesetkan ahli hikmah. Atau ahli hikmah, ibu simpan garam di dalam bungkusan putih, kemudian simpan di bawah bantal. Nanti rizki ibu ngalir terus. Ada tuh ya di internet tuh suka ada, simpan ini nanti rizki Anda ngalir. Itu tuh ngajarin musyrik, Bu. Itu berarti mengilahkan selain daripada Allah. Kalau dulu di Mesir itu ketika Umar bin Khattab mau ekspansi ke daerah Mesir, itu di Mesir itu, Bu, orang-orang sebelum Islam datang, setiap setiap musim setahun sekali itu harus menghanyutkan seorang gadis yang sangat cantik luar biasa. Nah, kemudian tumbal ya, Bu. Jadi tumbal, dialirkan baru bisa panennya berlimpah. Dan emang iya, Bu. Kenapa? Karena itu udah permainannya si setan. Maka setelah Umar datang, itu masuk Islam, hal-hal tersebut dihilangkan. Jadi mereka mempercayai adanya Tuhan selain Allah. Ada juga Tuhan yang menyatakan Tuhan matahari dan sebagainya. Di sini mengungkapkan bahwa tidak ada Tuhan itu gitu. Yang ada adalah ilahin nas, Tuhan manusia, yaitu Allah ya. Sudah kita bahas di mana kalimat Allah yang maha mulia, dari kata alifnya itu sudah mengandung makna. Belum lagi ilaha, belum lagi lillah, belum lagi hu. Itu semuanya mengandung arti. Tahu dari mana, Bu Fila? Coba ibu lihat alif lam mim. Itu kan hurufnya satu-satu ya. Alif lam mim itu kan mengandung makna semua. Cuma itu ada ulama yang mengatakan tidak boleh diterjemahkan, tidak boleh dimaknai, karena itu ayat-ayat mutasyabihat yang masih samar, belum jelas. Satu ulama mengatakan begitu. Kalau ulama yang lain mengatakan bisa saja boleh, yang penting mengagungkan Allah. Kita lanjut ya, Bu, ayat yang keberapa? Keempat. Nah, di sini yang agak panjang. Min syarril waswasil khannas, dari kejahatan atau keburukan bisikan setan yang biasa bersembunyi. Min syarril waswasil khannas. Khannas, kata para ulama, khannas itu seperti kepala ular. Artinya itu kepala ular yang dia muncul ketika seseorang sedang berhati-hati gitu. Orang tuh megang pentungan gitu, ada di lubang. Khannas itu seperti itu. Ada lubang, kemudian di dalamnya ada ular. Nah, kalau dia lihat orang itu bawa pentungan, dia nggak mau keluar. Tapi ketika orang itu sedang lalai, maka dia muncul lagi kepalanya. Itu namanya khannas. Jadi
Kalau manusia sedang berjaga-jaga, berhati-hati, dia tidak berani keluar, Bu. Dia narik kepalanya masuk ke dalam. Tapi ketika kita lalai, dia akan keluar lagi, berusaha untuk menggoda. Matok. Iya, itu khannas namanya. Jadi menurut tafsirnya Ibnu Abbas, al-waswas itu adalah artinya memata-matai, mengintai-intai gitu, Bu. Membisikkan. Kemudian untuk apa? Untuk menyerang ketika hati manusia itu lengah dari berzikir kepada Allah. Jadi kalau ibu lagi habis sholat subuh ya, habis sholat subuh zikir pagi ya, dari mulai baca Fatihah, kemudian Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, baca apa? Ayat kursi, kemudian tasbih subhanallah. Wah, dia si setan itu mundur. Oh, dia lagi zikir kepada Allah. Kita masuk ke dapur baca bismillah. Aduh, aku mau godanya di sebelah mana nih? Dia selalu ingat Allah gitu. Dia menarik diri lagi, nggak bisa berkutik. Ketika kita di dalam kolbu kita itu ada kalimat-kalimat Allah, bukan di lisan, Bu, ya, bukan di lisan doang, harus di kolbu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Di situ kan kita memaknai sendiri dengan imajinasi kita ya. Ya Allah tolong, kan gitu ya. Ya Allah jadikan ini ibadah, ya Allah mudahkan, ya Allah hasilnya jadi bagus, apa segala macam lah, Bu. Itu zikir, Bu. Tapi kita connect kepada ketika kita pikiran kita seperti itu setan nggak bisa berkutik, Bu. Maka usahakan di setiap waktu itu jangan ada kosong dari zikir kepada Allah. Harus selalu ingat, walaupun lagi duduk, walaupun lagi nonton. Nah, kita kan pasti ada nonton TV-nya juga ya. Kita astagfirullahaladzim. Terus kalau emang tayangan-tayangannya kurang bermanfaat, saya cari yang lain yang lebih bermanfaat. Karena ingat atas aturan-aturan anjuran Allah gitu. Nah, saya harus memanfaatkan waktu sekecil apapun. Itu berarti kita sedang berzikir, Bu, kepada Allah, bertafakur. Zikir itu memang bentuknya banyak, Bu. Bisa Ibu dengan zikir dalam hati, sir, atau dengan keras gitu. Kan ada orang yang zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, banyak gitu ya, 1000, 2000, 10.000 dan sebagainya. Ada juga yang saya mah zikirnya dalam hati. Nah gitu, atau Allah gitu ya, atau astagfirullah, pokoknya ingat kepada Allah. Nah, itu jangan zikir. Sampai kosong ya, Bu. Jangan sampai kosong. Kenapa? Kata para ulama mengatakan begini, kalau ketika kita kosong dari zikir kepada Allah, ibarat kita melesatkan panah nih, Bu. Setan masuk panah nih. Kalau kita berzikir kepada Allah, panah itu akan tepat sasaran. Tapi kalau kita nggak zikir kepada Allah, panah itu akan melesat ke kiri, ke kanan, ke belakang, ke atas. Orang akan kena semua, Bu. Itu orang akan tercelakai itu dengan dia. Akhirnya dosa kan timbul, dosa. Kalau kita nggak berzikir kepada Allah, ibarat panah, Bu, melesatkan panah tapi tidak sesuai dengan tempatnya. Maka harus diisi dengan zikir terus kalbu kita ini, nggak boleh kosong, Bu. Terus aja, astagfirullah, tadi aku ngelamun apa gitu, jangan sampai ngelamun jorok, jangan. Langsung berburu, astagfirullah ya Allah, ambil lagi tasbih. Tasbih itu sebetulnya bukan satu kewajiban, cuma untuk mengingatkan. Biasanya kalau nggak pakai tasbih kita suka lupa ya, Bu ya. Tapi kalau ada itu yang kemarin dari Bu Aris ya, dipasang di sini, inget tuh semenit 2 menit nggak pakai tasbih. Oh iya, ada remnya di sini. Ya, atau tasbih lah ya, boleh tasbih gitu. Jadi mengingat gitu, Bu. Ingat maka ketika seseorang mengingat, setan akan menarik diri. Ketika kita banyak melamun, lihat WA, Bu, nggak ingat Allah. Ingat, niatnya sih cuma 1 menit 2 menit. Tiba scroll lagi ke atas, scroll lagi, udah itu sama Allah. Ada setan bercokol di situ. Asik. Setan tuh ada di tangan kita. Iya, bertepuk tangan setannya. Iya, udah deh kalah itu sama setan. Itu apa itu, Bu? Jadi nungguin kita ini lalai ya. Iya, nungguin lalai. Ketika lalai dia beraksi. Setan itu punya strategi, Bu. Hebat nih strateginya setan, Bu. Selevel Nabi aja kalah sama dia ya. Apalagi kita manusia biasa. Tapi kata Allah, tenang, kamu terus banyak berzikir kepada Allah. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Banyak berzikir kepada Allah supaya tidak
dicaplok, dipatok sama setan jin. setan. Tuh, kalau kita banyak zikir mau tenang, dijaga sama Allah. Itu astagfirullah. Nah, Rasulullah satu kali pertemuan gak lama, kata Umar bin Khattab, itu mengucapkan Istighfar. Astagfirullahaladzim innaka apa? Wa atubu ilaih atau Astagfirullahaladzim innaka antat tawwabur rahim. Astagfirullahaladzim innaka antat tawwabur rahim. Diperhatiin sama Umar bin Khattab. Aku hitung yang kedengeran kuping, yang gak kedengeran mungkin Di hati. setiap nafas zikir ya Rasulullah. Itu yang kedengeran aja 70. kali yang kedengeran, Bu. Ketika kan umpama sahabat Rasulullah yang duduk sampingan gitu. Kemudian aku dengar Rasulullah itu berzikir kepada Allah memohon ampun, padahal nggak punya dosa, Bu. Nggak punya dosa. Itu lagi duduk aja berapa puluh nggak? Masya Allah. Coba kita yang berpikir ke sana ya, Bu, yang pendosa ini ya, yang hatinya banyak busuknya, kotornya, ibadahnya nggak seberapa. Baru megang 100 atau 33 aja udah pegel nih. Astagfirullahaladzim. Ini mah mengajarin diri saya, Bu. Saya tuh kalau lagi mau mentadaburi Al-Quran, ya Allah, ini saya ya. Hanya sebetulnya nggak pantas gitu, Bu. Kadang-kadang suka malu saya saya tuh kurang benar. Tapi ya emang ini udah kewajiban ya. Orang yang dikasih ilmu oleh Allah, diberikan kemampuan, diberikan bakat, nggak disalurkan bakat dan kemampuannya, nanti akan menjadi hujah di hari kiamat. Saya berat nanti Tanggung jawabnya. tanggung jawabnya. Saya harus menyampaikan. Jadi tadi karena setan menyerang manusia dengan strategi, kita juga harus punya strategi, Bu. Kita mau berhadapan nih dengan musuh, Bu. Musuh kita lebih banyak. Setan enggak satu, Bu. Diri kita berapa? Satu kan? Satu melawan yang banyak. Ada setan bidang apa? Kan setan tuh banyak, Bu. Dia lebih Iya, politik. bidang politik, benar. Kerjaannya suka Hujan. menghujat. Ada bidang masak, kerjaannya dia lupa orang itu supaya lupa sama Allah. Masak ini, Masak ini, itu. ini, oh, segala masakan dibikin. Wah, pokoknya banyak lah setannya. Kita sendirian. Gimana caranya nih? Berarti kita harus pasang strategi, Bu. Karena saya sendirian berarti saya harus bilang begitu pada diri kita. Setan kuat, hebat, ribuan tahun, jutaan tahun dia punya pengalaman. Ibadahnya luar biasa, otaknya luar biasa. Kenapa dia sombong? Karena dia merasa lebih pintar daripada Nabi Adam. Nabi Adam. Sekarang diri kita bukan Nabi Adam aja kalah. Gimana caranya? Kita mohon perlindungan kepada Allah, diri si lemah ini, diri si fakir ini, diri si jahil ini, si bodoh ini harusnya selalu bergantung kepada Allah. Maka kalau mau mengerjakan sesuatu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mengerjakan sesuatu harus ingat Allah dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Apa Bu hadisnya yang kemarin? Setiap mau mengerjakan sesuatu harus mengingat Allah, membaca Bismillah. Apa hadisnya, Bu? Apa, Bu? Ya nyata kemarin. Apa kemarin lah? Saya juga gak lupa awalnya. Bahwa abtar. Iya, ada apa? Maka dia terputus dari Allah, tidak ditolong sama Allah. Jika kalian mau melakukan suatu pekerjaan, kemudian tidak mengingat Allah, tidak memuji Allah, maka kalian akan terputus dari pertolongan Allah. Tidak ada pertolongan, tidak ada penjagaan dari Allah, dan pekerjaannya tidak dianggap ibadah. Udah capek sehari semalam ngurusin rumah, ngurusin anak, ngurusin suami, kok tidak bernilai? Kenapa? Karena tidak bergantung, tidak memohon pertolongan, tidak mohon penjagaan dari Allah. Berarti yang ada adalah setan. Dua aja yang ini.
Satu, mohon penjagaan pertolongan Allah, berarti dijaga sama Allah. Sama Allah. Kalau enggak Pas. lepas, berarti siapa Setan. yang menguasai kita? Syaitan. Benar kata Allah. Lam yubda bi bismillah bahwa abtar, terputus. Di sini saya baru iya ya, benar. Kalau kita mengingat Allah, memohon penjagaan, perlindungan, beristighfar dan sebagainya, zikir-zikir itu, Allah yang akan mengendalikan kita, memegang kita. Sebaliknya, kalau lepas, Setan yang menguasai kita. maka pekerjaan kita itu tidak Sia-sia. bernilai ibadah. Sia-sia. Sholat bisa Bu, ucapinnya alhamdulillah, bismillah, tapi hatinya enggak. Nggak khusyuk ya Bu. Iya. Itu berarti syaitan yang ada di sini. Dan diterima sama Allah Bu. Nah, kalau ada lagi yang begini Ustaznya yang Allahu Akbar, yang sholatnya cepat banget itu apa yang ingat didapat? sama Allah ya? Iya, itu apa yang didapat coba tuh Bu? Berarti kalau dia nggak ingat Allah, siapa yang Saya menguasai dia? Itu aja dua, udah hidup tuh dua Bu. sampai jamaahnya aja kelabakan. Ini mana nih? Tapi kalau siapa tahu dia juga ingat Allah. Nah, kalau dia Dia ingat Allah. Allah, sebatas itulah pahala dia. Cuma cepat. Tapi kan kalau lebih Nikmat, kalau ada nggak terlalu perlahan. cepat, harus ada tumanina dimaknai kan, lebih banyak gitu. Nah itu Pahala. ada sesuai dengan ingatnya dia kepada Allah. Ada yang nggak ingat sama sekali gitu. Kan kata setan gini, nggak apa-apa kalian sholat yang banyak, baca Quran yang banyak, puasa yang banyak, tapi setan berusaha untuk menggugurkan itu semua dengan apa? Kamu kan yang paling rajin puasanya, kamu kan yang paling rajin sholatnya, kamu kan yang paling pintar, kamu kan yang ini, kamu kan yang itu. Dihancurkan oleh perasaan itu setan. Jadi makanya harus ada Allah terus di dalam kalbu kita. Nggak ada makhluk selain Allah. Jadi kalau kita mengatakan siapa dulu dong saya, nah itu berarti ada saya di dalam kalbu kita. Berarti ada makhluk di dalam hati kita. Itu harus dibuang. Kalau ingin itu bermakna di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan kita udah bilang bismillah itu dengan nama Allah. Tidak ada makhluk di dalam hati saya. Saya memberi, saya bersedekah, berinfak. Jangan pengen dilirik oleh teman sebelah. Iya. Kemudian saya lah yang paling pintar ngatur ini. Jangan pengen disebut begitu. Saya lah di sini yang paling ini, saya lah. Udah hancur. Dirontokkan pahala-pahala kebaikan kita oleh syaitan. Itu ya al-khannas itu ya Bu ya. Allazi min syarril waswasil khannas, dari bisikan-bisikan. Jadi ketika kita ingat Allah, dia mundur, narik diri. Ketika kita lalai, dia bercokol sama kita. Jangan sampai matuk. Kalau udah matuk susah nyembuhinnya. Mungkin dari sini bisik-bisikin gitu ya. Allazi yuwaswisu fi sudurin nas, ayat yang kelimanya ya Bu ya. Artinya allazi yuwaswisu, waswas itu dari setan. Jadi kadang-kadang ada orang yang suka gini Bu, wudu berkali-kali, kayaknya saya belum sempurna, belum yakin deh, kayaknya belum bersih deh, takut enggak sholatnya batal, nggak diterima oleh Allah, was-was. Wudu berkali-kali, lebih dari 5 sampai 10 kali lama wudunya, itu kena was-was syaitan. Udah 3 kali usapan udah selesai. Mau masih was-was di hati, lawan. Saya sudah 3 kali gitu kan, sunahnya 3 kali, 2 kali sunahnya, wajibnya sekali. Jadi 1 tambah 2 3. Jadi kalau udah 3 udah Bu, walaupun kayaknya belum udah kena belum ya, padahal udah diusap-usap sama kita. Nah itu biasanya was-wasnya itu terus aja diusap-usap sampai perasaannya itu puas. Jangan ikuti perasaan. Kalau orang yang kena was-was, jangan ikut perasaan, ikut aturan ya Bu ya. Kalau sudah 3 kali sudah. Kalau kepala kan sekali. Kepala tuh sekali Bu, jangan suka banyak-banyak. Kita kan 2, 3 gitu. Tapi ini Ustazah maaf, ada yang berwudu dari sini, dari depan ke belakang, ditarik lagi ke sini. Ya, itu mazhabnya Imam Hambali.
Nah, kita Imam Syafi'i. Syafi'i mas satu helai rambut udah beres tuh, diginiin aja udah jadi. Awal tumbuhnya rambut pakai jilbab itu boleh kalau Imam Syafi'i. Gini aja tarik, ini air nih, terus usap deh kepalanya, jangan ini air. Itu Imam Syafi'i Bu. Nah kalau yang tadi Imam Hambali itu begini, ini air, ini dari belakang ditarik lagi ke depan. Terserah ibu imamnya apa. Enggak, itu saya pernah dengar. Ya itu Imam Hambali dan mazhab Hambali, mazhabnya orang-orang Mekah, Saudi Arabia, di Madinah. Nah jadi kalau ada orang yang habis belajar ke sana jadi guru di sini, kemudian ibu kalau guru begini berarti dia Mazhab Hambali. Kadang-kadang mazhabnya Syafi'i tetap, tapi suka nyampur-nyampur. Harusnya kalau seorang guru mau mengajarkan itu masih tahu ini mazhabnya ini Bu yang saya pelajari di daerah sana. Karena kan mazhab beda-beda Bu. Kita masa mau ambil semuanya? Nah, kan nggak mungkin, kecuali dalam kondisi tertentu ya. Ini enggak kan kondisinya nggak tertentu. Di luar dari fikih ya. Ini kan tadi kan fikih ya. Oke, kita lanjut. Jadi was-was itu adalah alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Yang tadi itu serangan-serangan tadi itu, si ular tadi itu, si syaitan itu tadi akan menyerang was-was, bisikan-bisikan tadi ke dalam dada manusia, kolbu manusia. Kolbu nggak bisa ditembus, tapi lewat apa Bu? Aliran darah. La yajri min ibni Adam majrad dam. Dia akan mengalir kepada anak Adam lewat aliran darah yang masuk ke dalam tubuh, ke dalam saudara kita. Sodri kan allazi yuwaswisu fi sudur. Sudur itu artinya jama. Sodrun itu tunggalnya. Sudur artinya jamaknya. Hati kan manusia banyak gitu ya. Ke dalam hati manusia yang diserang, yang dibombardir oleh setan, sudur manusia, aliran darah masuk ke dalam dada. Kenapa dada? Kenapa kolbu? Karena di situ tempatnya lemah. Dari kolbu itu akan naik aliran darah, dan dari situ kan dipompa seluruh aliran darah kemana-mana, ke otak, ke kaki, ke tangan, kemanapun. Itu kan servernya dalam jantung kita. Dari jantung naik ke otak. Dari otak itulah nanti ada waham, ada was-was ya Bu ya. Kemudian ada pemikiran lintasan hati, ada Bukan lintas negara kan Bu? Ada hayalan, ada ketakutan. Ya Allah. Ini kok serius banget, sepi jadinya. Ya. Menghayati. Dari mana ya itu pemikiran otak yang ada di kita ini? Anak saya, suami saya, kok dirumahkan? Udah takut gitu Bu. Dari mana itu ketakutan yang ada di otak kita ini? Imajinasi dan siapa yang menyemburkan, yang melemparkan, yang menembakkan rasa takut itu? Setan. Coba kalau yang ada di dalam hati kita, Allah yang nyiptain aku, Allah yang nyiptain suamiku, Allah yang nyiptain anakku, Allah juga yang punya, yang ngatur. Allah gak bakalan membiarkan kita hidup sengsara Bu. Orang Allah maha kaya, masa makhluknya mau dibiarin? Tiba-tiba kita ketakutan. Kok bisa nanti ya? Suamiku belum kerja gimana? Wah, segala macam. Anakku nanti mau tahun depan mau sekolah, masuk SD, masuk sanawiyah, mau masuk perguruan tinggi. Gimana ini ya Allah? Ini kontrakanku masih kosong aja Bu Nida. belum ada yang masuk sekarang Bu Nida. Itu gak usah takut Bu Nida. Kata Allah, aku yang ngatur, aku yang mencukupi, aku yang mendidik. Nah masalahnya itu si setan ini membombardir hati dan pikiran kita supaya ada was-was, supaya ada ketakutan, supaya ada khayalan-khayalan, ilusi-ilusi yang membuat kita hidup sengsara, takut gitu di masa depan. Benar kata Allah di dalam Quran surat Al-Baqarah 268, asyaitanu
ya'idukumul faqra. Setan itu nih kita mau sedekah nih, jangan banyak-banyak, kan nanti mau bikin kolak, mau bikin ayam ini nggak cukup buat anak kamu, nggak cukup nanti, kan tadi udah ke musola Al-Ikhlas, kan kemarin udah ke masjid Al-Muhajir, nggak usah ngeluarin lagi, nanti berkurang loh, nanti nggak bisa kamu beli motor tahun ini loh, nanti nggak bisa beli mobil, kamu kan rencana 5 tahun ke depan beli mobil, nggak bisa beli loh kalau kamu. Oh, setan itu rayuannya luar biasa. Suka ada kan di otak pikiran kita itu, siapa yang membisikkan? Kalau datang itu langsung istighfar. Plong 20.000 gitu, jangan 5.000 mulu. Kalau lagi Ramadan apalagi ya. Itu dilawan. Gimana caranya? Harus dilawan, Bu. Kalau nggak dilawan dia yang menang. Takut lagi, ya Allah anakku nanti gimana ya? Yang lain masuk UIN, kok anakku masuknya di yang lain gitu. Jangan-jangan lebih sukses tuh yang di UIN, jangan-jangan lebih sukses tuh yang di UI, jangan-jangan lebih sukses tuh yang di ITB dan sebagainya. Itu adalah bisikan. Iya, tembakan bisikan was-wasa setan ke dalam hati kita. Padahal kesuksesan itu bukan ini di kampus ini di kampus, tapi nanti akan akan ditembakkan oleh setan ke dalam kolbu kita. Kalau kita dekat sama Allah, kamu insya Allah anak kita sukses, mau di Unpan kayak, mau di Unindra kayak, mau di UI, mau di ITB, mau di mana, insya Allah, Bu. Allah kok yang menciptakan kita, anak kita, Allah yang ngatur, yang punya milik semuanya, yang raja di raja. Kata Allah, kalau kamu bersandar kepada aku, siapa sih yang hidupnya akan sengsara? Gak ada. Jadi kesengsaraan itu adalah hasil karya kita sendiri sebetulnya. Kita lanjut ya Bu ya. Nah itu servernya hati. Kenapa hati yang ditembak oleh syaitan? Kata setan, kata dalam hadis Rasulullah, iza soluhatil jasad, wa iza fasadatil jasad. Kalau hatinya baik, maka seluruh tubuh akan baik, langkah kakinya akan baik, tatapannya akan baik, kerja dia. Setan itu nggak menggoda kaki, Bu, nggak menggoda mata kita, nggak menggoda tangan kita. Ini si otak kamu yang kotor, itu setan. Otak bukan setan masuk ke otak kita, enggak. Yang dirusak adalah kolbu kita. Dari kolbu yang rusak tadi, maka akan rusak semuanya. Begitu. Jadi itulah ya Bu ya. Kemudian allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, dari jin dan manusia. Dari jin dan manusia. Jin dan manusia ini kata Allah di dalam Quran surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Di setiap setiap aku ciptakan masa itu ada masanya para nabi, itu ada musuh namanya nabi aduwwa. Aku ciptakan kejadian itu aku ciptakan, aku hadirkan untuk para nabi itu musuhnya siapa? Syayatinal insi wal jin, setan dan manusia. Syayatinal insi, dari setan manusia dan jin. Jadi setan itu berarti minal jinnati wan nas, golongan jin dan manusia. Setan itu penyebutan. Jadi hakikatnya substansinya adalah jin, cuma jin yang jahat itu setan namanya. Manusia yang jahat juga namanya setan. Jadi kalau gak usah ngaji dulu deh, kamu kan ngaji tiap hari, ini sekali-kali gak ngaji, yuk kita ke Tanah Abang. Nah itu berarti setan. Bahaya itu. Yuhi ba'duhum li ba'din, ini kerjaannya setan. Yuhi ba'duhum li ba'din, saling membisikkan satu dengan yang lainnya. Wah ini salingnya. Masak sana nggak? Nah dia masaknya ini. Besok aku nggak mau kalah. Pokoknya gitulah, itu setan tuh. Zuhrufal qauli ghurura, kalimat-kalimatnya indah. Setan itu kalau memprovokasi kita, bukan itu temenmu
itu kurang ajar, bangsat, harimau, semua keluar bahasa binatang. Setan jangan ngajarin gitu. Iya. Itu temenmu kayak apa ya? Kok begitu sifatnya? Padahal dia pakai jilbab gede. Contohnya, ustazah kok begitu? Itu. Iya ya dia bukan harimau. Nah, kita yang nambahin Bu. Manjang-manjangin ya. Manjang-manjangin nambah-nambah. Iya, setannya bisik-bisikit. Di sini dikatakan zukhrufal qawli ghurura, kalimat-kalimat yang indah tapi menipu, menjatuhkan. Iya. Cari kapan lagi? Kan membiayai anak tuh wajib penting. Iya. Ngasih baju lebaran anak tuh sedekah, kata setan. Gak usah ngaji, udah cari Baju. itu setan Bu. Masya Allah, saya bilang Masya Allah nih setan strateginya luar biasa ya. Dikira saya setan itu yang bikin melotot, enggak, dia nggak bikin melotot, hati kita tuh. Yang dikorek-korek ya Bu. Jadi kalau ada teman halus tapi nyungsepin kita itu Iya. setan. Kok setan bergeduknya itu? Dasar setan. Iya, di situ. Nah itu. Ini ayatnya Bu, ingat nih ayatnya 112. Jadi Allah tuh artinya apa di sini? Allah tuh mewanti-wanti ya Bu ya kepada kita. Al-An'am ya Bu. Ya, Al-An'am ayat 112. Artinya apa? Allah itu mewanti-wanti kita. Wanti-wanti Bu. Perhatikan Ibu. Kalau cari teman harus apa? Yang soleha. Karena kalau dia tidak soleha, kalau dia banyak maksiat kepada Allah, tidak taat kepada Allah, lalai dalam ibadah, dia akan jadi teman setan kita. Dan itu pengaruhnya luar biasa. Pengaruhnya luar biasa kalau kita punya teman seperti ini. Teman setan. Maka Allah mengingatkan artinya cari teman yang Soleha. baik, yang soleha, pergaulan, perkumpulan yang bisa mendekatkan engkau kepada Allah, yang bisa menjauhkan engkau dari Setan. setan. Pilih-pilih teman, pilih-pilih pergaulan. Pergaulan. Jangan sembarangan. Kalau bergaul mah sama siapa aja. Yang penting kita enggak ikutan, enggak bisa Bu. Pasti Kata ke Nabi bawah. apa? Di dalam hadisnya, kalau engkau bergaul dengan teman sembarangan yang tidak taat kepada Allah, Akan terbawa. ibarat tukang besi yang Pasti ketika bau. mematri besinya itu kan panas, Iya. maka cipratan-cipratannya akan menempel ke dalam baju kita dan baju kita akan Bau besi. bolong-bolong. Kena Bu, jangan menganggap saya mah insya Allah nggak kepengaruh, nggak bisa, pasti kepengaruh. Iya. Ya, kalau kita bergaul dengan orang soleh, walaupun kita nggak soleh Bu, bakal jadi orang Insya Allah soleh. jadi baik. Apa kata Rasulullah? Ketika ada seorang penjual minyak wangi, kemudian kita berdiri duduk di situ, kita nggak beli. Iya. Kata penjualnya gini, cobain dong, yang ini wanginya apa, yang ini wanginya apa. Kita nggak beli Bu, nggak punya duit contohnya. Iya saya. Pas kita pulang ke ke bawah. suaminya, ya wangi banget bajunya. Berdiri depan tukang minyak wangi tadi. Iya, artinya walaupun kita nggak soleh, akan ikut-ikut menjadi Soleh. begitu. Nah ini ayat ini artinya mengajarkan kita untuk cari-cari pergaulan, karena kalau salah kita berteman dengan syaitan. Minal jinnah, al-jin itu artinya sesuatu yang tersembunyi Bu. Saya baca di karyanya karyanya Quraisy Shihab itu. Kemudian janin. Ibu pernah dengar janin? Nah, itu kan punya kita ya. Janin itu kan sesuatu yang tertutup. Kelihatan nggak Bu kalau tertutup? Enggak. Dia tertutupi dengan 3 lapisan kan? Iya. Dengan plasenta, dengan rahim, dan dengan air tertutup. perut yang ada di luar kita. Berarti maka disebut janin. Bisa juga disebut dengan jannah. Jannah itu artinya Bu, satu pohon. Kemudian ketika di atas pohonnya itu kan ada sinar matahari, ada panas, ada hujan dan sebagainya. Pohonnya itu seperti begini nih. Jannah itu surga ya. Pohonnya itu seperti ini. Jadi dia itu rindang. Nah, karena rindangnya pohon tersebut, maka yang datang dari atas menembus apa kayak gitu, nggak menembus, tidak nembus gitu. Jadi kita duduk di bawahnya itu merasa nyaman karena tertutupi. Jadi itu artinya jannah. Jadi janin, jannah, apalagi Bu? setan.
Kalau setan kan berlari. Jinah ya. Kalau jinah apa? Kan suka tertutup kan dia nggak mau Iya, kelihatan iya, orang-orang iya. berbuat durhaka maksiat kepada Allah dengan jinah. Ya sudah, sekian dari saya Bu ya. Mudah-mudahan pembelajaran surat An-Nas ini, karena An-Nas ini diawali dengan kita awali Al-Fatihah dengan memohon pertolongan Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu pertolongan kita kepada Allah, memohon pertolongan. Allah ingin mengisyaratkan begini. Ketika di awal memohon pertolongan kepada Allah, ketika di akhir yaitu a'udzu birabbin, memohon penjagaan, perlindungan. Jadi ini jadi sempurna Bu. Jadi diawali dengan Al-Fatihah, diakhiri dengan surat Quran surat An-Nas, artinya memohon penjagaan dan perlindungan Allah. Insya Allah untuk Al-Falaqnya besok, dan nanti ada komparasi dan apa bedanya An-Nas dengan Al-Falaq ya. Semoga Ibu jadi bisa lebih bersemangat dan bisa Allah ajarkan ilmunya yang luas di Quran surat An-Nas ini. Beserta insya Allah besok surat Quran surat Al-Falaq. Kalau An-Nas ini penjagaan dari hati di dalam. Nanti Al-Falaq itu bagian di penjagaan Allah dari luar. Mohon maaf ibu-ibu semua bila mana kurang berkenan di hati ibu. Saya selalu minta maaf ya Bu ya, karena saya tahu saya banyak salah. Suka lebihin waktu juga gitu ya. Kita malah senang aja Ustaz ya. Seru. Iya, satu mudah-mudahan rohnya yang bercahaya ya. Amin. Yang menginginkan ilmu itu. Tapi kalau ibu ngajinya dengan jasad, ibu akan begel. Bila tiap hari ini aku betul dengannya betul. Dari tadi kita Berarti duduknya ngajinya posisinya masih biasa. dengan badan, belum dengan roh. Tapi kalau dengan ruh tidak bakalan bosan seharian juga belajar dulu. Ya, Sarza? Masalah surat Al-Lahab ya. Katanya Al-Lahab itu menyimpang dari Al-Nas. Katanya enggak, jangan sering-sering dibaca. Kenapa? Katanya kalau Karena dia apa tuh? Menentang perintah Allah. Saya belum pernah dengar ya Bu. Diberhentikan siksaannya. Iya. Dan emang iya, Abu Lahab, Abu Jahal, pamannya Rasulullah ini punya dispensasi Bu emang. Dalam kenyataannya dia didispensasi oleh Allah. Setiap hari Siksaannya. Senin. Kenapa? Karena pernah menyusui yang itu. Itu. Ada emang dispensasinya. Tapi kalau jangan sering-sering baca surat Alhamdulillah. Apa nih buat itu surat Al-Lahab? saya belum dengar, nanti coba saya cari dulu ya Bu ya. Tapi bagaimana dengan orang yang khatam Quran. 2 kali Pasti itu kan sehari? kebaca. Berarti kan dia sering-sering. Ibu, ininya dari mana rujukannya, sumbernya? Ini saya nanti akan buka. Dengar dari Ustaz gitu. Dari teman. Oh, dari teman. Coba nanti saya akan, kalau saya dapat ya Bu ya. Tapi kalau enggak, mohon maaf. Saya belum pernah dengar itu. Kenapa? Karena para ulama zaman dulu itu hatam sehari ada yang 2 kali. Berarti kan diulang-ulang terus tuh Al-Lahab. Ya. Tapi kalau kita lihat yang hari ini, surat An-Nas sama Al-Falaq itu 2 surat yang sangat Istimewa. agung, istimewa. Berarti ini dulu aja yang kita praktekkan, yang sering banget gitu Bu, daripada Al-Haq tadi. Itu mungkin ada korelasinya ke sana. Ya, dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.